Nangis. Satu kata buat kalian, mampus. Sudah ya, nanti kita berproses sambil kita juga bermain. Sudah saya sampaikan Pak Kapolda, nanti Pak Kapolda yang memberikan penjelasan. Saya peringatkan untuk pendukung KDM, ya namanya telur, si Kang Telur, hati-hati jangan sampai Anda memproduksi berita-berita bohong, ya. Kami tahu dulu Anda pengkritik KDM, ya, diduga Anda ini bayaran, sekarang menyerang-nyerang orang yang mengkritik KDM, ya, terutama saya. Sebenarnya saya selamat terhadap diri saya tahulah Anda perlu atau Anda butuh, silahkan aja. Tapi ketika pada seorang tokoh di Jawa Barat Anda menginformasikan sesuatu yang bohong, hati-hati, ya. Maijen Purnawirawan Dr. Haji Taufik Hidayat SHMH itu bukan mantan kader. Beliau masih menjabat sebagai DPRD di Jawa Barat, ya. Anda sebut, ini saya setel dulu nih. Siapa Jenderal Topi ini? Jenderal Topi ini adalah mantan kader Gerindra. Dia bilang mantan kader Gerindra. Bayangkan, seorang yang sudah memperjuangkan Gerindra menang di Jawa Barat back to back 2 kali berturut-turut. Hati-hati kamu, ya. Boleh kamu disuruh-suruh, ya, tapi jangan sampai berfitnah. Terhadap saya maklumi, tapi terhadap tokoh di Jawa Barat yang banyak jasanya, hati-hati. Ya ilah bang, yang komen sama yang ngebales PT 11-12 kalau kata gua mah, ya lu berdua. Yang komen ngomong dulu mah Deddy Mulyadi disukai oleh para supir truk karena kontennya yang berbagi, karena kontennya ini, tapi sekarang mah katanya tidak disukai dan lain-lain. Terus langsung dibalas sama si Dorna ini nih, ya, menggunakan PT ketika dia atraksi udah bagaikan kudanil sawah lu, ya, yang lagi kemarin di Gedung Sate, bahwa mengiyahkan bahwa Deddy Mulyadi itu sudah tidak disukai oleh para supir truk. Bang, gue cuma mau ngasih tahu sama lu ya bang, ya, supir truk ini tuh tidak hanya supir truk pengangkut tambang bang, masih banyak supir truk yang lain yang menyayangi Deddy Mulyadi, yang menyukai Deddy Mulyadi, ya. Emang lu pikir supir truk di negeri Konoha ini tuh tibang hanya pengangkut tambang doang? Kagak bang, ya, masih banyak loh yang ngangkut beras, ngangkut sayur-sayuran, yang ngangkut ya bahan-bahan material dari pabrik ke pabrik, yang ngangkut ini itulah, pokoknya banyak deh supir truk tuh, ya. Jadi jangan lu samaratain kalau supir truk itu tidak menyukai Deddy Mulyadi semua. Kagak, masih banyak supir-supir truk yang masih pada lempeng hidupnya, ya, yang masih pada benar hidupnya, ya, yang benar kerja. Buat apa? Buat ngempanin anak bininya, yang kagak terprovokator dikit-dikit demo, begitu diajak-ajak sama Sengkuni kayak modelan elu, begitu. Banyak bang, ya. Jadi jangan lu samaratakan. Deddy Mulyadi mungkin tidak disukai oleh supir truk pengangkut tambang yang kayak begini doang nih, ya, yang pada ilegal yang pada demo-demo begitu dah, ya. Udah dari gua mah masih banyak supir truk yang lain. Bye. Assalamualaikum warga Jabar. Mohon maaf kakanda disetik video nak. Menurut saya pribadi, untuk warga Jabar, untuk khususnya Parung Panjang, kenapa di stop? Itu galian tanahnya atau tambangnya di stop, kenapa? Karena yang dirugikan itu masyarakat. Terus Bapak Deddy Mulyadi nggak keluar, kenapa? Atuh bagus cekaing meja. Justru saya sebagai warga Banten, ya, sebagai warga Banten mohon maaf. Tambang yang istilahnya yang sering nudi di daerah Maja, daerah Maja ini, ya, bukan apa namanya, yang mau masuk ke Lebak tuh, ke Rangkas Bitung, ya.
Itu kan mobil tambang sangat mengganggu sekali. Itu mengganggu jasa ambang. Gua lelade mobil lagi. Ndek lewat ge hese. Mau non jalan ge hararese ajur deui. Gitu. Lain teu diperbaiki eta ku pemerintah Banten lain, atau napi gubernur, atau napi ku bupati lain. Karena mobil tambang na gua lalede. Karena diperbaiki menang saminggu ajur. Diperbaiki menang sabulan ajur. Anu rugi saha? Warga anu laletik. Menang henteu duit tina tambang. Jalan ajur, ngebul, pohara jasa. Bagus cek aing mah Deddy Mulyadi. Doakeun ku aing mah Deddy Mulyadi jadi presiden euy. Bodo amat eta mah anu teu seneng ka Deddy Mulyadi mah moal kabul ge pararae. Hidup warga Jabar, hidup Kang Deddy Mulyadi sing jadi presiden Kang. Lah didoakeun ku aing ti Banten nya ti Ciboleger. Berarti di sini kita bisa membaca ya. Jadi kritikan-kritikan Dodi Permana terhadap Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ini sudah jelas ya arahnya, ya terbongkar motifnya, yaitu dendam ya. Dendam karena apa? Karena sahabatnya Jenderal Taufik gagal mencalonkan sebagai gubernur karena Pak Prabowo menunjuk Kang Deddy Mulyadi untuk jadi gubernur. Ketahuan kau Dodi. Inilah ya ternyata yang selama ini yang selalu mengatasnamakan rakyat. Oh ternyata ada udang di balik bakwan. Coba kalau misalkan Jenderal Taufik itu naik ya mungkin lah. Hari ini Dodi Permana udah punya jabatan di Jawa Barat ya. Karena Jenderal Taufik gagal jadi calon gubernur, ya itu juga masih gagal jadi pencalonan doang gitu. Ya dia gagal pula lah untuk mengubah hidupnya. Kan seperti itu. Jadi begitulah ya yang namanya bangkai itu. Sebagaimanapun mau ditutup-tutupi ya, serapat apapun untuk disembunyikan akan tercium juga gitu. Dan pada akhirnya masyarakat mengetahui gitu bahwa Dodi Permana ya kan dengan begitu seperti orang paling pintar di Jawa Barat, seperti orang paling cerdas di Jawa Barat mengomentari kebijakan-kebijakan gubernur, ya ternyata motifnya dendam ya kan. Makanya saya juga heran, kok setiap kejadian dia komentari gitu, kok setiap orang dia pengaruhi gitu. Ada kejadian di penutupan tambang di Rumpin ya kan, dia ikut campur juga ya kan. Bahkan dia provokasi tuh para pekerja-pekerja yang ada di Rumpin untuk melakukan aksi demo di Gedung Sate. Terus di daerah mana, di daerah Kerawang, Bekasi ya kan, revitalisasi sungai-sungai. Di situ ada rumah-rumah yang berdiri di atas tanah negara, yang dimana tanah tersebut ya kan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi. Lalu ada pembongkaran di sana. Dia ikut campur juga, dia provokasi juga masyarakat di situ ya. Terus UMKM yang ada di mana Cipanas itu kan, yang memang itu merusak pemandangan ya di situ ya. Nah, dia provokasi juga di situ. Dan ternyata sekarang terbongkar, jadi motifnya Dodi Permana ini adalah dendam terhadap Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Gara-gara Kang Deddy Mulyadi pencalonan sahabatnya Jenderal Taufik ya itu gagal karena Pak Prabowo menunjuk Kang Deddy Mulyadi untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, dan akhirnya terpilih menjadi gubernur dan dilantik sebagai gubernur dan memimpin Jawa Barat. Jadi begitulah teman-teman ceritanya ya.
Terima kasih banyak, sehat selalu, berkah selalu, panjang umur dan murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.